Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, salam sejahtera, semoga kalian sehat semua. Mari anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita membaca doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam mempelajari semua pelajaran. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah memberikan waktunya untuk mendengarkan pelajaran IPS untuk minggu ini. Sebelumnya, minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian dan syarat interaksi sosial. Untuk minggu ini, Ibu akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke, yang pertama proses-proses yang asosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Ini ada 3, ada kerjasama, ada akomodasi, dan ada asimilasi. Yang pertama yaitu kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau sekelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kalau di Indonesia, yang namanya kerjasama itu dikenal juga dengan istilah gotong royong. Oke, kerjasama. Kerjasama itu ada 5 bentuk kerjasama, yaitu kerukunan, bergaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Contohnya, kerjasama di masyarakat sekitar antara sesama teman bermain, teman sekolah, teman sekantor, dan sebagainya. Oke, yang kedua tadi akomodasi. Apa sih akomodasi? Akomodasi adalah menunjukkan pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan. Apa tuh? Yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Nah, akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Oke, akomodasi memiliki beberapa bentuk. Ada apa aja? Ada koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Oke, di sini ada contoh akomodasi. Apa itu? Misalnya, pemaksaan terhadap kaum yang lemah, penyelesaian PHK karyawan, terus penyelesaian yang bersengketa melalui pihak ketiga atau mediasi, toleransi kehidupan beragama atau toleransi, pengadilan, dan sebagainya. Yang ketiga tadi apa? Asimilasi. Asimilasi yaitu cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Di sini ada proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain, dan kebudayaan. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan serta perkawinan campuran. Nah, contohnya di sini asimilasi. Nih, misalkan nih, ada orang dari luar negeri, orang Tiongkok yang tinggal di Indonesia. Warga Tiongkok yang sudah lama di Indonesia itu akhirnya bisa berbahasa Indonesia, karena biasanya bahasa sehari-hari Tiongkok itu di sana bahasanya berbeda dengan Indonesia, ya kan? Kemudian dia tinggal di Indonesia. Akhirnya lama-kelamaan dia bisa berbahasa Indonesia dengan benar dan fasih. Namun, dialek yang mereka biasa pakai untuk berbicara itu sudah tidak asli lagi, karena sudah tercampur dengan bahasa Indonesia. Kemudian, ada misalnya nih, ada contohnya nih, makanan nih dari Tiongkok. Mereka itu dari sana aslinya bakso, makanan yang dibawa oleh Tiongkok. Kemudian lama-kelamaan diakui sebagai makanan orang Indonesia. Karena apa? Indonesia merasa
bisa membuat juga tuh bakso gitu. Padahal aslinya bakso itu dari Tiongkok. Nah, akhirnya Indonesia membuat deh tuh makanan bakso yang dibuat bisa dari daging sapi atau daging ayam. Nah, yang kemudian proses-proses yang disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan meregakan solidaritas kelompok. Di sini ada 3. Ada kompetensi, ada kontravensi, ada pertentangan. Yang pertama, kompetisi atau persaingan. Apa itu kompetisi? Kompetisi itu adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, ada apa? Gelar juara yang akan mendapatkan kesuksesan dan piala. Untuk mendapatkannya itu, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian kompetisi persaingan. Di dalam kompetisi ini, persaingan ini ada 2 jenis. Ada persaingan yang bersifat pribadi dan persaingan kelompok. Nah, dalam pelaksanaannya, persaingan ini memiliki beberapa bidang. Ada bidang ekonomi, ada kebudayaan, ada kedudukan, ada kekuasaan, dan lainnya. Contohnya nih, Ibu mau kasih satu contoh deh untuk bidang pribadi. Misalkan ada lomba kompetensi karate. Wah, dia harus bersaing dong dengan temannya yang dari wilayah lain supaya dia menjadi juara. Nah, kalau persaingan kelompok, misalkan voli atau basket, itu kan kelompok. Dia juga berjuang harus ikut pertandingan agar menjadi juara. Ada kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini biasanya ditandai dengan gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan, tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya, di sekolah kamu ada organisasi OSIS. Nah, OSIS ini mempunyai suatu rencana nih, mau membuat suatu perlombaan yang membuat teman-temannya agar kompak gitu. Tapi di kelas kamu tuh tidak setuju gitu dengan perlombaan itu. Nah, karena dengan kamu tidak setuju, akhirnya hanya kelas kamu aja nih yang berbicara, saya nggak setuju dengan lomba itu gitu. Jadi perlombaan itu yang kamu bicarakan, kamu diam dan kamu sembunyikan karena kamu tuh tidak suka gitu. Ketiga nih, pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Ya, terus kemudian ada juga konflik ini terjadi, ada 2 pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Pertentangan disebabkan oleh perbedaan antar individu, bisa juga perbedaan kebudayaan, bisa juga perbedaan kepentingan dan perubahan sosial. Pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat seperti konflik pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas nih, terus konflik politik, dan konflik internasional. Akibat pertentangan konflik harta benda hancur, kebahagiaan keluarga terampas, dan banyak nyawa terenggut secara paksa. Nah, itu adalah dari bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, untuk minggu depan, Ibu akan menjelaskan lagi tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Oke, nah, sekian dulu dari Ibu untuk penjelasan hari ini. Semoga kalian bisa mengerti, bisa memahami apa yang telah Ibu jelaskan untuk pertemuan hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.